Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Kampus? Berjumpa dengan saya Ridho Fahroji pada agenda podcast Ramadan bersama LDK. Nah, jadi hari ini kita akan sedikit berbincang dan berdiskusi nih mengenai topik yang akan kita angkat tentang kalian-kalian yang pada saat ini masih ambis-ambisnya itu mengikuti organisasi-organisasi, namun gimana sih cara mengatur agar akademik kalian tuh tidak tertinggalkan gitu. Nah, jadi pada podcast Ramadan bersama LDK hari ini kita akan mengangkat tema yang berjudulkan antara kuliah dan organisasi. Nah, jadi kan seperti yang Sobat Kampus ketahui gitu kan, banyak sekali statement-statement yang beranggapan bahwasannya ngapain ikut organisasi, nanti kuliahnya bakalan terbengkalai. Ngapain terlalu fokus sekali ikut organisasi, nanti IPK-nya bisa turun. Nah, jadi statement-statement yang seperti itu tuh harus kita bantah dan harus kita luruskan bahwasannya nggak selamanya ikut organisasi kita akan tertinggal akademik. Bahkan banyak aktivis-aktivis organisasi yang organisasinya lancar, akademiknya juga sangat lancar gitu. Bahkan lulus tepat waktu, dapat beasiswa dan banyak lagi lainnya gitu kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa gitu kan, yang mungkin udah nggak asing lagi di kalangan aktivis-aktivis organisasi kampus gitu ya, terutama aktivis kampus ataupun aktivis organisasi kampus di UIN Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Bang Azmar Hidayat, MPD. Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Biasa. Jadi gimana puasanya Bang? Lancar Bang ya? Alhamdulillah Bang ya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi walaupun ini kan cuaca panas ya kan, tapi alhamdulillah. Masya Allah. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya Bang Azmar ini merupakan pegiat organisasi nih, dari S1 bahkan sampai S2 saja beliau masih ikut aktif di organisasi gitu kan. Nah, jadi sedikit mungkin ya Bang, izin saya perkenalkan sedikit tentang Bang Azmar ini. Nah, jadi nama beliau merupakan Azmar Hidayat SPD MPD. Nah, beliau juga salah satu pegiat organisasi yang mana beliau juga aktif di FSLDK, merupakan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Beliau juga merupakan sebagai ketua umum daripada FSLDK Sumatera Utara gitu. Nah, juga beliau juga berprofesi sebagai guru dan juga alhamdulillahnya nih, Masya Allahnya beliau juga baru selesai gitu S2-nya. Oke, Masya Allah ya Bang, baru selesai Bang ya? Alhamdulillah. Nah, jadi Bang sedikit mungkin bertanya-tanya gitu mengenai tema yang akan kita bahas hari ini antara kuliah dan organisasi. Menurut Abang sendiri sepenting apa ikut organisasi itu Bang kira-kira Bang? Nah, apakah ikut organisasi kuliah kita akan terbengkalai Bang? Seperti statement-statement orang yang ada di luar sana. Nah, mungkin gimana menurut Abang Bang? Ya. Baik ya, terkait kuliah dan organisasi ya, ini sejatinya adalah hal yang saling berkaitan ya. Nah, hal ini juga sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Karena di organisasi itu kita akan kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang di luar kampus ya, di luar perkuliahan kita yang tidak kita dapatkan, tapi dengan kita berorganisasi kita akan mendapatkannya. Ya. Apalagi relasi kita, kawan-kawan kita akan semakin banyak. Ini diantara keuntungan kita mengikuti organisasi. Walaupun kemudian ada hambatan-hambatan barangkali dalam mengatur waktu dan segala macamnya, tapi pasti kita akan bisa mengatur waktu kita itu. Itu mungkin kelebihan kita ketika kita mengikuti organisasi ya. Kemudian terkait statement-statement orang yang mengatakan bahwa kalau aktif organisasi dia akan kemudian terhambat perkuliahannya, tidak lulus tepat waktu ya. Itu tidak tepat barangkali ya. Karena banyak kemudian orang yang ketika mengikuti organisasi bahkan sangat berprestasi ya, lulus kuliah tepat waktu, prestasi-prestasi banyak diraihnya. Mungkin hanya sebagian orang yang barangkali yang ketika mengikuti organisasi dia tidak lulus dia bahkan terhambat gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah ketika saya ikut organisasi, alhamdulillah organisasi lancar, kuliah juga alhamdulillah lancar. Nah, itu mungkin keuntungan kita mengikuti organisasi kita. Manajemen waktu kita lebih kita atur lagi. Ya,
Dan kita insya Allah akan kemudian menjadi orang yang bermanfaat ya, karena organisasi kita akan mengajarkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk kemudian menjadi bermanfaat kepada orang lain. Itu mungkin. Nah, jadi seperti yang Sobat Kampus dengarkan tadi ya, ikut organisasi itu nggak mesti harus tertinggal tentang akademik gitu. Tadi Bang Azmar bilang kita ikut organisasi kita akan banyak relasi gitu kan. Kemudian juga kita bahkan banyak belajar hal-hal yang lebih banyak yang kita tidak diketahui di bangku perkuliahan gitu kan. Dan juga hanya sebagian kecil bahkan yang mungkin akademiknya terkendala gitu. Namun sebagian besar dari pegiat-pegiat organisasi, aktivis atau aktivitas kuliahnya tetap berjalan dengan lancar gitu, seperti yang dipaparkan Bang Azmar tadi gitu kan. Dan juga dengan kita memadatkan jadwal kita untuk ikut organisasi, itu makin mudah kita memanajemen waktunya gitu. Bahkan yang waktunya nggak sibuk, makin susah manajemen waktunya gitu kan. Nah jadi kan Bang, ada lagi nih yang ingin saya tanyakan gitu Bang kan. Ini kan Abang termasuk orang yang cepat lulus gitu Bang. Apalagi di usia Abang yang segini juga Abang sudah selesai mengenyam bangku perkuliahan S2 gitu kan Bang. Nah jadi kira-kira apa sih Bang tips dan triksnya untuk teman-teman yang lagi nonton video ini agar amanah organisasi tetap jalan namun amanah perkuliahan juga tetap jalan gitu Bang. Nah mungkin boleh kasih tips-tipsnya Bang. Ya baik ya. Untuk tipsnya barangkali yang pertama itu dari kita ya, kita sendiri memiliki azam yang baik ya, artinya mempunyai niat yang baik, yang mana mungkin kita niatkan. Barangkali ingin kuliah tepat waktu ya, ingin selesai kuliah tepat waktu, ini harus kemudian kita niatkan dalam hati kita. Kalau kemudian juga ingin organisasi kita juga berjalan dengan lancar, maka niatkan juga itu ya. Insya Allah ketika sudah kita niatkan ya, kita akan kemudian bisa memprioritaskan ya. Kalau kemudian sudah akhir semester ya, barangkali prioritas kita akan kemudian lebih memfokuskan kepada tugas akhir ya. Dalam artian bukan meninggalkan tugas kita di organisasi. Artinya kita lebih banyak menyelesaikan tugas akhir kita, menyelesaikan perkuliahan kita, dan sembari juga kita kerjakan amanah-amanah kita di organisasi. Itu barangkali. Kemudian berdiskusi bersama senior-senior kita, minta arahan ya, minta petunjuk gitu kan. Dan juga paling penting bagaimana kemudian kita mampu untuk organisasi kita dan kuliah kita ya. Bagaimana kita mampu kemudian berkomunikasi dengan pembimbing kita. Ya insya Allah pembimbing itu akan kemudian mengarahkan kepada kita, mengarahkan kebaikan ya. Pada intinya kita mampu kemudian mengerjakan apa yang kemudian disuruh oleh pembimbing kita. Kalau disuruh pembimbing kita untuk kemudian merevisi, maka revisi ya. Hari ini barangkali yang terkendala itu barangkali dia di orang pribadinya sendiri ya, tidak kemudian mengerjakannya ya, tidak mau mengikuti arahan pembimbingnya. Itu kalau pengalaman saya pribadi waktu kuliah S1 dan S2, alhamdulillah ketika saya kerjakan ya arahan-arahan dari pembimbing itu, alhamdulillah ya, walaupun kemudian ada revisi beberapa kali, tapi alhamdulillah itu ya. Intinya bagaimana kemudian kita azam kita tadi, niat kita tadi, kita buktikan dengan aplikasikan dengan kita kerjakan tugas-tugas tersebut. Alhamdulillah ya. Pada intinya juga jangan lupakan doa kita kepada minta doa kepada orang tua, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian usaha-usaha kita ya, baik itu di perkuliahan maupun di organisasi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, insyaallah ya, luar biasa gitu. Jadi yang terpenting yang pertama adalah niat kita gitu. Niat kita untuk masuki dunia perkuliahan ini apa? Pastikan untuk mendapatkan gelar gitu. Nah, organisasi ini merupakan bonus gitu. Ketika kita bisa mengikuti organisasi, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu tambahan gitu. Nah, jadi seperti yang dibilang Bang Azmar tadi, dengan kita mempunyai senior-senior yang berkualitas ataupun yang sudah sukses sebelum kita bisa meminta diskusi, meminta saran beliau ya kan. Jadi memudahkan kita untuk dapat lulus tepat waktu. Nah, jadi kan Bang tadi seperti Abang bilang kan, S1 Abang juga sudah cepat selesai, kemudian S2 juga sudah cepat selesai gitu kan. Nah, jadi di usia yang sudah terbilang juga tidak muda lagi gitu Bang, udah harus memiliki target-target yang harus dicapai gitu. Jadi tujuan terdepan Abang kira-kira yang paling dekatnya lah, kira-kira menikahnya kapan gitu. Apalagi kan udah harus ada nih tujuan-tujuan yang kira-kira sudah diatur gitu Bang. Nah, mungkin gitu Bang. Ya, baik ya. Untuk hari ke depan sebenarnya
ada juga rencana ini mau lanjut S3. Masya Allah. Belum tahu. S3. Ada juga ya rencana mau lanjut ya. Dan kemudian menikah setelah berkeluarga ada juga rencana. Tapi ini belum, masih diistikharahkan nanti barangkali ya. Karena kemudian yang akan kita prioritaskan. Yang paling penting barangkali adalah pekerjaan hari ini masih menjadi seorang guru. Bagaimana kemudian ini juga menjadi lebih baik lah mengajar atau mencari tambahan atau kemudian di tempat mengajar sendiri, yaitu insyaallah rencana-rencana seperti yang ditanyakan tadi sudah ada lah, insyaallah lah. Jadi luar biasa gitu Pak. Bahkan Bang Azmar yang notabene sudah selesai S2-nya dan juga aktif organisasi di FSLDK masih memikirkan untuk lanjut S3. Jadi nggak ada cerita aktivis organisasi nggak bisa kuliah dengan baik. Jadi buat sobat-sobat kampus semua pasti harus tetap optimis gitu untuk mengikuti semua alur perkuliahan itu, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk mengikuti alur organisasi itu sendiri, karena ketika kita masuk organisasi kita akan mendapatkan yang namanya pelajaran-pelajaran yang nggak kita dapat di bangku perkuliahan. Nah mungkin terakhir nih Bang, yang ingin saya tanyakan, kira-kira pesan-pesan Abang nih Bang untuk orang-orang yang sedang menjalankan amanah organisasi dan juga amanah perkuliahannya. Pesan-pesan agar mereka tahu nih mau ngapain setelah ikut organisasi, mau ngapain setelah ikut kuliah, dan keduanya gitu Bang. Gini tuh sih Bang. Baik, yang pertama untuk kawan-kawan yang hari ini aktif di organisasi ya, maka bersemangatlah kemudian untuk mengikuti proses ya organisasi tersebut ya. Karena di dalam organisasi itu banyak sekali kemudian keuntungan-keuntungan yang kita dapat, pengalaman-pengalaman baru pasti kemudian akan kita dapatkan. Sembari juga kita ketika sudah mendapatkan pengalaman tersebut, kita juga akan kemudian mengajarkan pengalaman-pengalaman kita dapat itu kepada adik-adikan kita. Ya, ini pertama kepada orang-orang yang aktif di organisasi. Yang kedua, ikuti proses di dalam organisasi tersebut. Ya, hari ini menjadi barangkali staff. Ya, insyaallah dengan proses-proses yang kita jalani, kita ikuti tersebut, pasti kemudian akan ada jenjang-jenjang yang kemudian kita dapatkan lagi. Tidak di luar dugaan kita barangkali ya. Seperti hari ini saya diamanahkan menjadi Ketua Umum FSLDK Sumatera Utara, itu ini merupakan di luar ekspektasi saya. Saya tidak kemudian pernah berpikir saya menjadi Ketua Umum FSLDK Sumatera Utara. Nah, barangkali karena saya mengikuti proses dalam organisasi itu, maka kawan-kawan yang lain, senior-senioran kita, ya senior-senioran di FSLDK memberikan amanah kepada saya menjadi Ketua Umum FSLDK Sumatera Utara. Ya, artinya ketika kawan-kawan hari ini diamanahkan menjadi pengurus, maka jalankanlah amanah tersebut semampu kita. Karena kita diajarkan tidak kemudian menuntut, tidak kemudian mencari amanah. Tapi ketika kita diberikan amanah, maka laksanakanlah semampu kita. Ya, insyaallah pasti kemudian kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Ya, dan juga yakinilah janji Allah bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ya. Dan kedua, untuk kawan-kawan yang hari ini juga aktif di kampus ya, maka ikuti juga proses di dalam kampus, di dalam perkuliahan ya. Ya, rajin datang ya, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut kerjakanlah semampu kita ya. Jangan kemudian menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ya. Begitu berakibat fatal juga. Walaupun kemudian kita sering datang, tapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu tidak kita kerjakan, maka itu ada potensi kita akan mendapatkan nilai C begitu ya. Maka ikuti. Dan barangkali hari ini kawan-kawan yang aktif di organisasi ya sudah kemudian di akhir semester kita, maka ini juga peluang kita bagaimana kemudian menyeimbangkan organisasi dengan perkuliahan ya. Maka bimbingan-bimbingan dengan dosen pembimbing itu juga harus kemudian dirutinkan ya. Arahan-arahan dari dosen pembimbing itu juga dirutinkan agar kemudian kita tidak tertinggal. Jangan kemudian karena kita aktif di organisasi kita meninggalkan perkuliahan kita. Ini juga hal yang salah ya. Maka seimbangkan ya. Tugas kita di organisasi tetap jalan, dan tugas kita di perkuliahan juga tetap kita laksanakan sebagai mahasiswa. Ya, insyaallah
Allah akan memudahkan kita. Sembari juga minta doa-doa kepada orang tua kita, ya minta doa kepada Allah SWT agar dimudahkan urusan kita dalam melaksanakan, dalam menyelesaikan tugas perkuliahan kita. Ini aja mungkin barangkali. Oke, Masya Allah. Jadi pesan-pesan yang tadi bisa buat sobat kampus semuanya menambahkan semangat lagi nih untuk berkuliah dan juga mengikuti organisasi gitu kan. Jadi harus seimbang dia antara kuliah dengan organisasi. Jangan pula kita ikut organisasi, perkuliahan kita tinggalkan, dan juga jangan jadikan alasan perkuliahan untuk kita meninggalkan amanah di organisasi. Nah, jadi mungkin demikian nih podcast Ramadan bersama LDK kita hari ini. Dan jangan lupa kita tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa di like videonya, dan juga di share, dan juga jangan lupa di komen di bawahnya, dan juga jangan lupa di subscribe. Nanti akan ada banyak lagi konten-konten podcast Ramadan ataupun podcast bersama LDK yang lainnya. Kira-kira sobat kampus semua mau tema apa? Silahkan komen di bawah, nanti insya Allah akan kita angkat pembicaraannya di podcast Ramadan ataupun podcast selanjutnya. Mungkin demikian, terima kasih banyak Bang telah berdiskusi bersama LDK Aliza dan juga sobat-sobat kampus semuanya. Semoga dengan berbincangnya kita dan berdiskusinya kita akan banyak menginspirasi orang-orang di luar sana untuk dapat mengikuti organisasi dan tetap menjalankan amanah perkuliahannya. Oke, mungkin sekian dan demikian podcast Ramadan bersama LDK hari ini. Sampai jumpa di podcast bersama LDK selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.